Halo Bor, jumpa lagi di channel Cerita Misteri di Sekolah. Kali ini nih Bor, siapa sih yang belum pernah nonton film Squid Games? Film dengan games yang menyeramkan itu Bor, yang tidak nyangka ada games yang menyeramkan yang membuat pemainnya ketakutan. Dan gak hanya Squid Games Bor yang bikin pemainnya ketakutan. Berikut nih, ada juga permainan yang membuat pemainnya ketakutan Bor. Ketakutan setengah mati malah. Permainannya yang pemainnya itu dihantui oleh makhluk gaib, hingga semua orang ketakutan. Bahkan games ini juga dipercaya masih menyimpan misteri horor sampai saat ini Bor. Mau tahu nggak Bor, games apa aja yang bikin orang ketakutan seperti layaknya kita bermain dalam Squid Games? Permainan apa itu Bor yang menakutkan? Pertama nih Bor, ada permainan yang namanya petak umpet Bor. Jadi nih orang Sunda mengenal permainan ini dengan sebutan ucing suput, dan orang Jawa mengenalnya dengan sebutan delikan. Permainan ini Bor wajib dimainkan oleh beberapa orang. Satu orang akan menutup matanya dengan lengan dan yang disandarkan ke tembok. Dan selama menutup mata nih, orang tersebut mesti menghitung hingga 10 atau 20, tergantung kesepakatan. Nah, beberapa orang lainnya nih Bor akan lari bersembunyi di tempat yang sulit ditemukan Bor. Nah, untuk orang sebelumnya yang telah menghitung lantas mencari orang-orang itu sampai ketemu Bor. Nah, pertanyaannya nih Bor, terus kenapa petak umpet menjadi permainan yang menyeramkan Bor? Nah, jadi nih Bor, ada petak umpet di Jepang, itu namanya Hitori Kakurenbo. Jadi permainan ini dilakukan sendiri Bor, nggak kayak petak umpet yang ada di kita nih Bor. Itu permainan dilakukan sama rame-rame ya Bor. Ini permainan dilakukan sendiri Bor di sebuah rumah pada pukul 3 pagi. Dan itu dianggap sebagai permainan paling menantang sekaligus paling menyeramkan di dunia karena mempertaruhkan nyawa Bor. Jadi kayak Squid Games nih Bor ya. Jadi Squid Games kalau kita bergerak itu ketembak. Kalau ini Bor itu bermainnya sama hantu Bor. Jadi bukan bermain dengan manusia lain. Nah, jadi sebagian warga di Jepang nih percaya nih Bor kalau permainan ini merupakan ritual untuk berkomunikasi dengan roh-roh Bor. Jadi pemainnya nih orangnya bersembunyi, sedangkan boneka yang berisi beras dan dijahit dengan benang merah itu adalah sebagai pemburunya Bor. Nah, permainan ini bakal berhasil jika kamu nggak ketangkap sama boneka yang digerakkan oleh makhluk gaib Bor. Jadi nih Bor, cara bermainnya itu beda dari petak umpet pada umumnya Bor. Jadi pertama nih kamu harus menyiapkan sebuah boneka yang diletakkan di bak mandi atau wastafel. Nah, terus disiapkan juga benang merah Bor. Terus nih Bor, kamu harus potong kuku atau teteskan darah Bor, beras, dan gelas berisi garam. Dan siapkan juga pisau atau alat tajam lainnya Bor. Ih, ngeri ya Bor. Terus nih, syarat lainnya adalah petak umpet ini dilakukan di sebuah rumah kosong Bor. Dan hanya orang-orang yang bermain saja yang boleh berada di rumah tersebut Bor. Nah, setelah itu nih, tutup semua pintunya Bor, jendela dan juga tirainya, serta matikan lampu. Dan kebayang ya Bor, ini dilakukan jam 3 pagi Bor. Nah, terus nih Bor, kamu harus menyobek boneka dengan pisau tadi Bor. Jadi boneka itu disobek dan mengeluarkan kapasnya Bor. Terus kita masukin beras serta potongan kuku atau darah yang tadi kita udah keluarkan itu, dan ikat boneka tersebut dengan benang merah itu Bor. Setelah itu Bor, kamu harus mengisi bak mandi dengan air dan sebut nama kamu dan bilang, "Jadi yang jaga pertama." Nah, setelah menyebutkan itu Bor, lalu bersembunyi. Dan selama menunggu, jadi pas kita bersembunyi dan menunggu, nah kita nih akan mendengar suara-suara aneh Bor, kayak orang ketawa dan lain sebagainya Bor. Dan kita nggak boleh ngintip atau keluar dari tempat persembunyian kita Bor. Bener-bener nyeremin ya Bor. Ini nggak kalah serem nih sama Squid Games. Kalau Squid Game itu ditembak, kalau ini itu main sama hantu Bor. Nah, terus nih kalau kita ingin menyudahi permainan ini nih Bor, kita harus memasukkan air garam ke mulut dan bawa sisanya ke tempat boneka ditaruh Bor. Terus semburkan air garam di mulut itu dan yang ada di gelas ke boneka tersebut Bor, dan berteriak 3 kali, "Aku menang, aku menang, aku menang." Terus nih Bor, potong benang merah di boneka itu dan bakar bonekanya sampai habis. Spooky banget nih Bor. Nah, banyak nih cerita seram dari orang-orang yang pernah memainkan Hitori Kakurenbo ini Bor.
Dari nih, ada nih yang cerita nih Bor ya, dari yang merasa dihantui terus menerus sampai ada pemain yang dikabarkan menghilang dalam permainan ini Bor. Jadi setelah main permainan ini nih Bor, itu setannya kayak ngikutin kita terus Bor. Walaupun bonekanya dibakar, itu setannya masih ngikutin kita terus Bor. Dan ada pemain yang benar-benar menghilang dari permainan ini. Jadi pas main jam 3 pagi, terus dia gak balik lagi Bor. Entah diculik, entah dibawa sama roh halusnya ini Bor. Serem kan? Bener-bener gak kalah menyeramkan dari Squid Game Bor. Ini bikin merinding. Nah jadi nih Bor, udah banyak nih yang nyoba permainan ini. Dan seolah-olah itu bener-bener terjadi kengerian karena kita dikejar-kejar sama setan Bor. Jadi sangat disarankan nih untuk gak nyoba permainan ini Bor. Karena petak umpet ini mainnya sama setan Bor. Dan disebut juga si petak umpet setan. Dan satu lagi nih Bor, permainan ini menuntut segalanya sangat gelap Bor. Jadi matikan lampu, tutup jendela, serta matikan televisi Bor. Jadi nggak boleh ada sinar apapun. Dan menurut yang udah pernah bermain Bor, itu Bor, di menit-menit awal ketika kita bersembunyi, itu nggak akan ada yang terjadi. Nah baru nih Bor, setelah beberapa lama akan muncul keanehan-keanehan nih Bor. Nah keanehan-keanehan ini nih macam-macam nih Bor. Jadi nih dari boneka yang tadi tuh Bor, itu kan manggil roh. Nah rohnya ini mengeluarkan berbagai macam-macam keanehan, seperti suara orang ketawa dan menangis Bor, atau suara langkah kaki, atau suara kayak gebrakan, atau suara seperti hembusan angin. Nah Bor, ketika suara-suara ini muncul Bor, usahakan kita untuk gak terpancing dengan suara-suara yang ada Bor. Terus nih Bor, pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi kalau kita sampai ditemukan? Nah, sebelum mulai permainan ini nih, usahakan kita tuh mencari tempat bersembunyi yang sangat aman. Karena hanya itu satu-satunya tempat yang bisa diharapkan saat permainan berlangsung. Tempat persembunyian yang aman Bor. Jadi kalau di Squid Game nih, kalau kita bergerak itu ditembak. Kalau ini, kita hanya disuruh nyari tempat persembunyian yang gak akan ditemukan oleh siapapun, bahkan oleh makhluk halus itu Bor. Jadi Bor, dengan mencari tempat persembunyian yang aman, si pemain ini bakal aman dari hantu yang akan mencarinya Bor. Dan menurut banyak tulisan yang beredar nih Bor, barang siapa yang ketahuan oleh hantu itu efeknya bakal mengerikan Bor. Mulai dari ditusuk pisau sama si boneka, atau ada yang lebih ngeri lagi nih Bor, itu bakal kerasukan setan. Nah permainan berhenti hanya dengan satu cara nih Bor. Jadi sekali kita bermain nih Bor, permainan ini nggak akan bisa diakhiri gitu aja Bor. Jadi permainan Hitori Kukarenbo ini punya cara tersendiri untuk berhenti Bor. Jadi kuncinya nih ada pada air garam dan gelas tadi nih Bor yang kita bawa nih. Ini yang akan mengakhiri semua teror hantu tersebut dan mengembalikan semua ke keadaan semula Bor. Nah pas waktu bersembunyi dirasa sudah cukup, itu saatnya kita mencari boneka itu Bor. Jadi jangan mencari di bak mandi yang kita tadi tinggalkan nih Bor, karena biasanya boneka itu udah nggak ada di sana lagi Bor. Nah kita nih harus nyari boneka itu sampai dapat. Terus kalau kita udah berhasil nemuin boneka itu Bor, kita gunakan air garam itu untuk menyembur boneka tadi dan ucapkan aku menang sebanyak 3 kali. Nah jika berhasil melakukan itu nih Bor, maka permainan dianggap selesai. Dan jangan lupa nih Bor, untuk memotong benang merah yang sudah dijahit di boneka itu Bor. Nah seperti tadi udah dibilang nih Bor, banyak kejadian seram seputar permainan Hitori Kukarenbo ini Bor. Jadi ini pernah ada kejadian ngeri nih soal permainan ini nih. Jadi waktu itu ada 3 anak laki-laki yang bermain Hitori Kukarenbo. Nah di akhir permainan itu hanya tinggal 2 orang Bor yang berhasil selamat. Yang satu lagi gak pernah diketahui keberadaannya sampai saat ini. Dan yang lebih ngeri lagi nih Bor, nah 2 orang yang selamat ini karena sering mendapatkan gangguan, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kuil dan meminta pertolongan kepada seorang pendeta. Nah pendeta ini kemudian dengan segala ilmunya nih berhasil menghadirkan hantu petak umpetnya Bor. Ngeri Bor. Nah terus nih hantu ini keluar kan setelah dipanggil. Hantu ini terus marah-marah Bor, dan mengatakan dirinya dipanggil, lalu kemudian ditikam oleh anak-anak ini Bor. Dan kemudian cerita ini menyebar sangat luas Bor.
Petak umpet setan ini Bor, ini seolah permainan yang nggak logis Bor, tapi pada kenyataannya sudah banyak yang mencoba. Terus hasilnya adalah sangat mengerikan Bor. Nah ini nih yang bikin heran nih, walaupun sangat mengerikan tapi banyak orang yang pengen nyoba Bor. Dan kejadian aneh-aneh ini banyak Bor saat berlangsung permainan ini Bor. Dari mulai bonekanya benar-benar hilang sampai nggak ketemu lagi Bor. Nah kalau bonekanya hilang nggak ketemu lagi, berarti kan permainan nggak bisa disudahi Bor. Kalau nggak bisa disudahi, itu hantu benar-benar ikut kita Bor. Dan banyak nih Bor fenomena-fenomena aneh lagi nih Bor yang terjadi saat memainkan permainan ini Bor. Dan sekali lagi nih Bor, nggak disarankan untuk memainkan permainan ini Bor, karena resikonya itu bahaya, karena kita bermain dengan setan Bor. Dan Bor, nggak hanya di Jepang nih Bor, di masyarakat kita itu juga mengenal permainan petak umpet Bor. Jadi nih Bor, sebagian masyarakat Jawa nih percaya nih Bor, kalau permainan petak umpet atau yang biasa disebut delikan ini nggak boleh dimainkan pada malam hari Bor. Jadi kita harus berhenti bermain ini biasanya sore-sore Bor, sebelum maghrib Bor. Nah dalam masyarakat Jawa nih Bor, mereka mengenal yang namanya candikala atau biasa disebut sandikala. Ya ini pergantian waktu antara siang menuju malam. Nah pada waktu ini nih Bor yang memungkinkan makhluk gaib masuk ke alam manusia Bor. Jadi Bor, kalau masuk ke dalam waktu sandikala ini Bor, itu semua aktivitas harus dihentikan Bor, termasuk anak-anak yang sedang bermain. Semua orang itu harus masuk ke rumah dan bayi-bayi digendong atau dibangunkan. Bahkan nih kalau orang dewasa sedang tidur, ini juga harus dibangunkan Bor, karena banyak kejadian aneh terjadi pada waktu sandikala ini Bor. Pergantian waktu dari siang menjelang malam atau sore hari menjelang maghrib Bor. Nah konon nih Bor, jika kita tetap melakukan permainan petak umpet ini Bor, itu ada makhluk gaib yang juga ikut bermain Bor. Dan dalam kondisi lengah, itu pemain bakal disembunyikan oleh makhluk gaib itu di tempat terpencil atau di alam lain yang gak bakal ditemukan lagi. Ih, merinding Bor. Nah kejadian misterius ini nih benar-benar terjadi nih Bor. Terjadi di sebuah pedesaan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan nih Bor. Ini kejadiannya zaman dulu Bor, tahun 1993. Itu di suatu desa. Pada saat itu penerangan desa itu minim Bor. Jadi pada saat itu nih Bor, masyarakat di sana tuh masih menggunakan lampu dari minyak tanah, atau dikenal masyarakat Jeneponto lampu kaleng-kaleng Bor. Jadi bukan yang kaleng-kaleng ya Bor, ini bener lampu kaleng-kaleng Bor. Nah saat itu juga belum ada sepeda motor atau mobil. Jadi suasana di sana nih tiap hari ini nyaris hening Bor. Yang terdengar itu hanya suara jangkrik dan kodok, apalagi saat memasuki musim hujan Bor. Nah pada waktu itu tuh Bor, menurut cerita orang dulu nih, ada makhluk halus yang kerap menculik atau menyembunyikan anak kecil saat sendiri di tempat kegelapan. Nah orang-orang itu menyebut makhluk gaib itu atas nama Anja Bor. Merinding Bor. Nah meskipun makhluk gaib itu tidak pernah dilihat sama orang secara langsung Bor wujudnya seperti apa, tapi masyarakat percaya kalau Anja itu ada di sana Bor. Nah pada suatu malam nih Bor, tepatnya tuh malam Jumat pada waktu itu ya, seorang warga ini sedang menggelar pesta pernikahan di desa T di kota Jeneponto Bor, kecamatan Bontoramba, Sulawesi Selatan. Nah pada malam itu juga Bor, ada 4 anak yang bermain petak umpet Bor. Nah 4 orang anak itu bernama Bayu, Dimas, Anci, dan Hendra. Nah dalam permainan ini nih, Hendra itu adalah yang jaga Bor. Jadi Bayu, Dimas, dan Anci ini itu ngumpet, nanti Hendra yang nyari. Nah mereka terus bermain nih Bor sampai pukul 10 malam, saat desa itu benar-benar sudah hening dan sunyi. Pas hajatan itu juga udah usai nih Bor. Pada saat itu suasana di desa tuh benar-benar hening Bor, hanya terdengar suara anjing melolong. Nah keempat anak ini Bor yang mendengar suara anjing melolong itu tetap main petak umpet Bor. Padahal nih katanya nih, kata orang dulu nih, kalau ada suara anjing melolong pada malam hari, apalagi malam Jumat, itu pertanda ada makhluk halus di sekitar area tersebut Bor. Ih bener-bener merinding nih Bor. Nah mereka nih masih main nih pada pukul 10 itu ya Bor ya. Dan Hendra pada waktu itu juga lagi jaga lagi nih Bor. Hendra waktu itu menghitung 1 sampai 5. Nah terus 3 temannya ini
lari kan. Pas Hendra ngitung mereka lari cari persembunyian. Nah pada saat itu nih Bayu bersembunyi di kandang sapi, Anci sembunyi di balik pagar warga. Nah Dimas ini anak yang pemberani nih Bor, kebetulan ya. Dia bersembunyi di balik pohon beringin di belakang rumah warga yang tergolong keramat nih Bor. Jadi sampai lupa nih kalau pohon beringin ini keramat nih. Si Dimas waktu itu bersembunyi di pohon beringin itu nih Bor. Nah setelah beberapa menit bersembunyi di balik pohon nih, dalam keadaan gelap dan menyeramkan, tiba-tiba Dimas melihat sosok bayangan besar berambut panjang Bor. Dan pada saat itu Dimas seketika tubuhnya lemas dan gak bisa bergerak. Dan waktu yang bersamaan nih Bor, Hendra ini buka mata. Terus kan Hendra mulai nyari nih kemana teman-temannya pada ngumpet nih Bor ya. Nah pertama menemukan Anci yang bersembunyi di samping kandang sapi warga nih. Nah terus nih Hendra masih nyari nih teman-teman yang lain nih Bor. Dan kemudian Hendra berhasil menemukan Bayu yang sedang bersembunyi di balik pagar nih di semak-semak. Nah tinggal satu orang lagi kan Bor, Hendra harus menemukan Dimas. Nah terus nih tanpa rasa takut nih Bor, padahal tuh malam-malam ya Bor, jam 10 malam di sebuah desa yang lampunya masih pakai lampu minyak. Nah Hendra nih terus mencari Dimas nih di bawah kolong rumah, karena rumahnya kan rumah panggung ya Bor. Di situ Hendra nggak nemuin Dimas. Nah terus Hendra nih nyari nih Dimas di balik pohon tempat Dimas bersembunyi. Tapi di sana juga nggak ada orang Bor. Nah setelah beberapa lama mencari Dimas tapi nggak ketemu, akhirnya Hendra nyerah nih dan minta bantuan teman-temannya untuk menunjukkan tempat persembunyian Dimas. Dan teman-temannya ini pun dengan yakin mengatakan Dimas bersembunyi di pohon itu Bor, di pohon beringin itu Bor. Ih merinding. Nah Hendra, Bayu, dan Anci menuju pohon yang dimaksud. Tapi sampainya di sana, mereka nggak nemuin Dimas Bor. Karena bingung dan lelah nih, Hendra terus menyerah dan mengaku kalah. Ia berteriak mengatakan menyerah agar Dimas keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi nggak ada respon apa-apa Bor. Sepi, nggak ada yang keluar. Nah terus pada waktu itu nih, Hendra dan dua temannya itu mengira Dimas pulang ke rumahnya Bor. Karena kan waktu itu sudah larut malam nih Bor, dan pesta pernikahan di situ tuh udah selesai, udah nggak ada warga di situ. Nah saat itu juga Hendra dan dua temannya itu juga pulang ke rumahnya. Nah tapi apa yang terjadi nih Bor? Ternyata orang tua Dimas ini mencari Dimas karena udah malam tuh belum pulang ke rumah. Orang tua Dimas ini mendatangi rumah teman-teman Dimas yang tadi nih Bor, termasuk Hendra, mempertanyakan keberadaan Dimas. Dimas ini di mana? Hendra, kamu nggak lihat Dimas? Kata orang tuanya Dimas. Terus Hendra menjawab, tadi saya main petak umpet sama-sama. Nah terus Dimas nggak ada. Saya kira Dimas sudah pulang ke rumah. Nah karena sama-sama penasaran nih, orang tua Dimas itu meminta Hendra menunjukkan lokasi main petak umpetnya Bor. Terus kata Hendra gini, di sini tadi kita main petak umpet. Kata Hendra menunjuk area terbuka di dekat tempat warga yang menggelar pesta hajatan. Terus ia juga menunjuk tempat pohon di mana Dimas bersembunyi. Terus nih Bor, sesampainya di pohon itu nih Bor, orang tua Dimas itu berkeliling sambil berulang-ulang meneriakkan nama Dimas. Jadi kayak manggil-manggil namanya gitu Bor. Tapi gak ada respon dari Dimas Bor. Sampai waktu menunjukkan pukul 11 malam waktu itu Bor. Pencarian juga belum membuahkan hasil. Terus nih Bor, orang tua Dimas nih panik nih, karena kan anaknya gak ada, malam-malam jam 11 malam pula. Terus mereka nih meminta bantuan warga untuk mencari keberadaan Dimas Bor. Jadi ini orang sekampung nih ramai-ramai berkeliling, itu kayak megang obor gitu, berpencar. Dan setelah mereka berjam-jam muter-muter kampung nih Bor, sampai ke sudut-sudut kampung itu sudah diperiksa, tapi Dimas tetap tidak ditemukan Bor. Nah akhirnya mereka semua kan bingung nih. Terus nih Bor, ada seorang warga yang bernama Daeng Situju. Itu dikenal memiliki kemampuan mistis Bor. Nah orang ini nih, Daeng Situju ini mengatakan kemungkinan Dimas itu disembunyikan oleh makhluk halus atau anja Bor. Terus kan orang tua Dimas itu antara percaya dan gak percaya ya Bor, hal-hal gaib kayak gitu tuh. Tapi yang terpenting saat itu bagaimana anaknya yang hilang segera ditemukan. Pikirannya tuh hanya itu. Nah pada saat itu Bor, Daeng Situju itu mengatakan nih, kalau ada anak yang disembunyikan oleh makhluk halus, kita harus memukul gendang di area anak tersebut hilang Bor. Terus nih tanpa berpikir panjang nih, keluarga nih langsung mengambil gendang yang ada di masjid di desa itu. Terus membawanya ke lokasi tempat bermainnya petak umpet. Nah pada saat itu juga nih, ada 5 gendang yang dibawa ke lokasi Dimas hilang itu tuh Bor. Nah terus orang-orang ini semua serentak memukul gendang dengan kayu.
Dan percaya atau enggak nih, setelah gendang itu dipukul berirama selama beberapa menit, Dimas tiba-tiba muncul di balik pohon dalam kondisi pucat dan gemeteran, Bor. Merinding. Nah, pohon yang sebelumnya itu kan udah berulang-ulang kali dicari, tapi nggak ada Dimas di sana pada saat itu, Bor. Nah, terus nih, Bor, setelah Dimas keluar dari balik pohon itu, Bor, ini orang tuanya Dimas langsung nanya nih, "Kamu dari mana aja? Dari tadi kami mencarimu," katanya gitu ya. Nah, terus nih di hadapan kerumunan warga, Dimas menceritakan apa yang dialaminya, Bor. Jadi saat berada di balik pohon itu, Bor, itu kata Dimas tuh dia melihat bayangan besar di belakang, Bor. Dan sejak saat itu dia tuh gak bisa bergerak, Bor, hanya bisa mendengar suara. Dan Dimas mengaku nih melihat orang-orang itu mencarinya. Tapi pada saat itu Dimas itu gak kelihatan, Bor. Nah, terus Dimas ngomong nih, "Saya berteriak minta tolong," katanya gitu. Tapi gak ada yang mendengar pada saat itu, Bor. Semua seperti telinga mereka tuh tertutup. "Saya berteriak kencang, tapi gak ada yang mendengar suara saya," katanya gitu. Jadi Dimas nih bisa lihat orang-orang di sekitarnya, tapi orang-orang gak melihat Dimas. Dan Dimas teriak, orang-orang ini seperti kupingnya itu ditutup, Bor, gak bisa mendengar apapun. Nah, Dimas ini kemudian baru bisa bergerak katanya setelah mendengar suara gendang yang gaduh, Bor. Nah, terus Dimas ngomong nih, "Suara gendang berbunyi baru saya bisa bergerak dan langsung lari ke sini." Bener-bener serem ya, Bor, mistis ya, Bor. Nah, atas kejadian itu nih, Bor, jadi orang tua zaman dulu di pedesaan itu bener-bener ngelarang anaknya bermain atau berkeliaran pada saat waktu memasuki maghrib, Bor, apalagi malam-malam. Karena mereka takut nih anak-anaknya disembunyikan oleh makhluk halus atau yang disebut anja, Bor.